Ya, Anda kembali menyaksikan dialog khusus bertajuk Sinergi Menjaga Momentum dan Optimisme Pemulihan Ekonomi. Tadi kita sudah dengarkan tanggapan dan paparan dari Pak Suhasil Nazara dan juga Ibu Destri Damayanti. Sekarang kita akan melihat seperti apa respons dari Direktur Utama Himbara terkait tadi untuk fungsi intermediasi dan juga bagaimana kita bisa terus mendorong untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi Indonesia. Saya akan ke Pak Narso terlebih dahulu. Pak Sunarso selaku Ketua Himbara, nanti akan dilanjutkan dengan Pak Royke. Pak Sunarso. Iya Pak, kita akan membahas seperti apa Pak untuk kita bisa meningkatkan lagi komitmen, kolaborasi dan sinergi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini untuk lebih sustain. Tadi disinggung juga oleh Pak Suhasil Nazara soal fungsi intermedia perbankan dan kemudian dari Bank Indonesia tadi sudah menyebut soal rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Baik, terima kasih. Saya kira ini masalah komitmen kita semua ya untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, menjaga perasaan optimis agar bahwa kita pertumbuhan yang sekarang positif ini kita jaga dan bahkan kita tingkatkan di kuartal 3 dan kuartal-kuartal berikutnya. Yang pertama menurut saya adalah komitmen kita untuk jangka pendek ya. Jangka pendek menurut saya adalah kita harus tetap tumbuhkan kredit. Itu dulu. Komitmen jangka pendek adalah kita harus menumbuhkan kredit. Dan kemudian menumbuhkan kredit pasti ada ikutannya. Kalau sementara ini kita mau tumbuh kredit itu rasanya belum perlu tambahan likuiditas. Karena likuiditas di pasar memang banyak gitu karena berbagai kebijakan terutama dari Bank Sentral tadi itu. Dan juga kemudian dari guyuran dari dari fiskal juga. Terus kemudian maka kemudian pertumbuhan kredit rasanya sementara ini tidak membutuhkan tambahan likuiditas yang cukup besar untuk terutama untuk bank-bank himbara. Jadi jangka pendek tumbuhkan kredit. Nah, kemudian saya mau cerita tentang komitmen kita untuk jangka panjang. Jangka panjang rasanya saya mau merefresh kembali bahwa krisis moneter yang berat dan krisis ekonomi, bahkan krisis multidimensional tahun 97-98, itu diikuti reformasi loh di segala aspek kehidupan. Sedangkan krisis yang sekarang ini nggak tanggung-tanggung, bukan nasional, bukan regional, tapi ini global gitu. Maka rasanya jangka panjang kita harus punya komitmen yang kuat untuk bertransformasi. Apa yang ditransformasi? Kalau di bank menurut saya ya pasti transformasi di perbankan, pasti yang paling umum sering kita omong adalah transformasi digital, transformasi culture gitu. Tapi kemudian sebagai bangsa menurut saya kita juga harus bertransformasi dari cara kita berbisnis, cara kita beraktivitas ekonomi harus kita transform. Saya khusus di sini juga ingin menyampaikan bahwa termasuk mentransform mindset kita. Mindset yang mana gitu? Mindset dalam cara pandang terhadap masing-masing stakeholder itu kita fungsikan, kita perankan, dan kita ekspektasikan sebagai apa. Khusus karena saya Ketua Himbara, saya juga ingin menegaskan rasanya perlu transformasi mindset kita, menempatkan Himbara itu sebenarnya mau diperankan dan difungsikan, serta diekspektasikan untuk menjalankan peran seperti apa. Itu menjadi penting. Karena nanti jangan sampai stakeholder-nya salah ekspektasi. Gitu. Bahwa ini adalah bank. Gitu. Bahwa kita menjalankan fungsi-fungsi meng-create value, economic value, financial value, economic value, social value, iya. Tetapi itu harus dalam koridor KPI yang jelas. Kemudian juga kita mesti mentransformasi juga cara pandang kita. Kalau ada permasalahan pangan, permasalahan infrastruktur, permasalahan apa,
itu semua harus punya kreativitas dan inovasi yang tepat dalam menyusun program, terutama program-program yang terkait dengan publik, itu bahwa ujungnya itu tidak selalu harus dengan duit, tidak harus selalu dengan kredit, tidak harus selalu dengan subsidi. Maka kemudian kepada manajer-manajer publik harus mentransformasi kemampuannya meng-create program untuk mengintertain publik tidak hanya dengan subsidi dan tidak hanya dengan kredit. Saya kira itu yang perlu kita transform juga. Terima kasih. Transformasi ini dia pesan dari Pak Sunarso dan juga tadi untuk jangka pendek akan fokus untuk menggenjot pertumbuhan kredit demi pemulihan ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Sunarso dan saya sekarang akan ke Pak Royke Tumilaar dari Direktur Utama BNI. Pak Royke, seperti apa Pak komitmen dari BNI untuk ikut terus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi ini sustain? Terima kasih Alen. Jadi saya rasa gini, perbankan ini memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wamenkyu bahwa kita ini harus mulai memikirkan bagaimana transaction cost-nya supaya semurah mungkin, supaya kita bisa berkompetisi. Nah itu sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Sunarso bahwa kita juga memang lagi bertransformasi untuk menurunkan bagaimana menurunkan cost, meningkatkan kapabilitas dari para perangkat dari kita supaya kita bisa berkompetisi dengan baik di dalam momentum seperti ini. Kita bisa penetrasi market yang lebih luas lagi dengan cost yang lebih murah tentunya. Ini akan scale up, meleverage apa yang potensi market yang ada. Ini akan kerasa nanti karena sekarang ini memang mau nggak mau kita harus masuk dengan teknologi digital. Ini akan menjadi baik di proses maupun di produk maupun di platform. Jadi ini suatu yang harus kita jalankan sekarang ini. Yang kedua, tentunya tadi ya, kita komit emang mendukung UMKM ya, karena ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi masa depan kita. Kita memang tetap akan bantu korporasi, tapi masa depan ini tentunya kita juga harus lihat bahwa tadi yang disampaikan Pak Sunarso juga, dari UMKM ini juga banyak yang punya potensi untuk kita dorong naik kelas. Nah untuk naik kelas ini kalau kita nggak bantu, tentunya dengan sumber daya maupun dengan meleverage apa yang kita punya, supaya mereka bukan hanya jago kandang, bisa juga ke global. Kita bantu mereka juga untuk masuk listing di e-commerce yang sekarang makin ramai. Nah ini komitmen. Ya tentunya kredit ya pasti, fasilitas kredit. Tapi kan kita juga harus bantu dari sisi mereka untuk ketemu dengan bagaimana mereka mendapat buyer, bagaimana mereka mempromosikan, bagaimana mereka membuat packagingnya dengan baik, bagaimana mereka mempricing suatu produk atau dari goods yang mereka akan jual. Jadi ini komitmen ini akan terus BNI akan lakukan karena memang BNI akan dukung pemain-pemain domestik untuk go global, potensi besar, market terbuka gitu kan. Ya sekali lagi mudah-mudahan ini bisa kita pakai momentum ini untuk mengakselerasi pertumbuhan dengan mendukung UMKM. Terima kasih. Scaling up dan akselerasi dengan mendukung UMKM ya Pak Royke Tumilaar. Dan sekarang saya ke Pak Harukus Mahargyo dari Direktur Utama BTN. Masih terkait dengan komitmen Pak, seperti apa dari BTN untuk tetap terus bisa berkontribusi menjaga momentum pemulihan ekonomi ini dan juga sinergi kolaboratifnya Pak. Terima kasih. Jadi tentu ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders yang telah dengan luar biasa mendukung sektor perumahan dari Kementerian Keuangan dengan pemberian stimulus berupa PPN, bebas PPN, BPHTB dan lain-lain. Kemudian jadi regulator, tadi juga sudah ada TMR, LTV, supply perumahannya dari para developer, khususnya mereka yang mensuplai rumah-rumah yang MBR, yang skala menengah ke bawah dan subsidi.
juga pendanaan jangka panjang yang diberikan oleh para partner kami, diantaranya adalah Tapera misalnya, terus kemudian nanti mungkin ada BPJSTK dan para partner-partner yang lain. Kemudian juga SMF untuk pendanaan sekunder, dan semua itu akan kami manfaatkan sebagai momentum untuk terus menumbuhkan pertumbuhan di sektor perumahan. Dan komitmen kami ke depan, kami terus tentu memperbaiki ekosistem ini agar pencapaian rumah yang bisa diberikan, disediakan kepada masyarakat Indonesia akan lebih cepat tercapai. Bagaimana caranya adalah kami tentu berkolaborasi dengan asosiasi, dengan pihak-pihak yang terkait dengan ekosistem perumahan untuk terus mendorong, menambah, memberikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya misalnya bahwa saat ini memang masih ada keluhan tentang proses pemecahan sertifikat, kemudian juga proses bagaimana perizinan, kemudian bagaimana suku bunga masih mahal yang dirasakan oleh para developer, kontraktor dan sebagainya. Dan juga mungkin penyediaan prasarana di perumahan-perumahan yang memang harus disiapkan sebelum dapat dihuni. Jadi memang ini bukan kerja dari satu sektor saja, misalnya di perbankan, tetapi juga banyak sektor-sektor lain. Dan mudah-mudahan sinergi dengan sektor-sektor lain ini bisa terbangun sehingga target pencapaian penyediaan rumah ini bisa segera terlaksana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harukus Maharjo, dan sekarang saya ke Pak Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama Bank Mandiri. Masih sama Pak terkait dengan komitmen untuk meningkatkan lagi sinergi dan kolaborasi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Terima kasih. Tentunya kami sebagai bank yang memiliki core competence di pembiayaan kepada korporasi di Indonesia, melihat memang tantangan ke depan, kita terus melakukan efektivitas dari operasional bisnis kita dengan melakukan adaptasi yang diperlukan terhadap tantangan kesehatan saat ini. Artinya, seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Wamenkeu, kita juga melihat belum tahu kapan berakhirnya pandemi, sehingga kita harus melakukan banyak penyesuaian-penyesuaian agar produktivitas itu terus dapat kita tingkatkan dan juga menjaga disiplin protokol kesehatan tetap berjalan. Di lain pihak, kita juga melihat tantangan kami adalah bagaimana kami tetap bisa menjaga aset quality yang ada di portfolio kami. Tentunya ini juga sejalan dengan tadi yang disampaikan Ketua Himbara. Kita ingin semua pihak juga melihat bahwa performance dari perbankan di Indonesia yang sudah mulai tumbuh dalam penyaluran kredit, hendaknya ini juga bisa terjaga tingkat kesehatannya, terutama depan. Dan ini juga mungkin pada kesempatan ini saya juga mengajak seluruh pihak, terutama korporasi swasta yang sudah mulai membuat perencanaan-perencanaan untuk tumbuh. Artinya Mandiri siap untuk mendukung di sektor-sektor yang memang sudah mulai pulih atau yang kemarin belum terdampak dari adanya penurunan dari adanya PPKM. Tentunya ke depan ini kita sudah harus mulai menyusun rencana yang lebih optimistik agar pertumbuhan ekonomi yang sudah kita raih sangat baik di semester 1 bisa kita lanjutkan dan kita tingkatkan di semester 2 2021. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Saya akan meminta closing statement dari Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk CNBC dan juga teman-teman dari Himbara yang mendukung pemulihan ekonomi kita secara berkelanjutan. Tanda-tandanya sudah mulai muncul dan moga-moga ini bisa kita jaga dan kita lanjutkan ke depan. Kalau dari pihak otoritas, yang kami dari Otoritas Fiskal, Bu Destri, dan seluruh teman-teman di Bank Indonesia, dari Otoritas Moneter, juga dari Otoritas Jasa Keuangan, dan juga dari LPS, dalam kerangka KSSK maupun masing-masing, kami terus akan melakukan sinergi kebijakan. Kami terus berdiskusi secara mendalam, melihat, bahkan kami melakukan
melihatnya cukup detail di tingkat sektor, lalu kemudian kami berusaha mengidentifikasi sektor ini pajaknya bagaimana, perlukah kita berikan insentif makroprudensialnya seperti apa, perlukah kita lakukan penyesuaian mikroprudensialnya seperti apa, perlukah kita lakukan tweaking, dan ini kita lakukan secara mendalam dan secara berkelanjutan. Kita menjaga dari keseluruhan otoritas, kita menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang bersamaan kita ingin mendorong inklusi keuangan, apalagi dengan pemulihan ekonomi, kita mendorong inklusi keuangan secara bersamaan, dan ya juga sangat penting mendorong pendalaman di dalam sektor keuangan kita ini. Momentum pemulihan ini kita gunakan untuk mendorong ketiganya. Saya mengucapkan selamat bekerja kepada teman-teman perbankan, khususnya Himbara. Kita mendorong pemulihan ekonomi dan kita mencoba untuk membuat Indonesia yang lebih maju, pulih dari COVID-19. Terima kasih, Mbak Lin. Terima kasih Pak Wamen untuk support dan dukungannya bagi Himbara untuk bisa berkontribusi juga menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Saya akan meminta closing statement dari Ibu Destri Damayanti. Ya, makasih Mbak Lin. Sama juga dengan Pak Wamen, ya, mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CNBC, kemudian juga Himbara, dan juga Kementerian BUMN yang telah menginisiasi webinar ini. Saya rasa ini sangat menarik ya, karena ini relatif menjadi balance, karena ada pandangan dari regulator dan juga dari pelaku bisnis. Sehingga kita berusaha untuk mempertemukan dua stakeholder ya dalam ekonomi kita juga. Tapi kembali saya ingin tekankan bahwa permasalahan yang kita hadapi ini memang permasalahan yang sifatnya sangat kompleks dan benar-benar multidimensional, sehingga penanganannya pun juga memang tidak bisa misalnya kebijakan fiskal sendiri, kebijakan moneter sendiri, kebijakan sektoral sendiri, tidak. Kita harus menjadi satu kesatuan, sehingga kami kalau di Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu selalu full dengan komitmen kami bahwa sinergi itu akan terus kita tingkatkan ke depannya, karena kita tahu permasalahan yang akan kita hadapi juga mungkin akan agak bergeser ya, karena sekarang kita melihat di luar seperti apa gitu, di luar yang mereka mungkin mulai akan mengurangi taperingnya. Nah ini tentunya buat kita yang lagi buat naik akan baru mulai meningkat pertumbuhan ekonominya, ini yang harus bisa kita yakinkan bahwa jangan sampai apa yang terjadi di luar spillover masuk memberikan dampak yang kurang baik untuk kita, sehingga menjaga stabilitas keuangan bersama-sama dengan sinergi antar pelaku otoritas dengan pelaku industri dengan Bank Himbara khususnya, ini juga perlu kita tingkatkan. Satu lagi mungkin Mbak Lin, bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Narso tadi, transformasi itu harus memang kita lakukan, karena kita akan menghadapi suatu kondisi new normal yang memang totally different. Kayak seperti acara kita sekarang ini mungkin akan menjadi hal yang biasa kita lakukan di kedepannya. Dan bahkan ini akan menjadi lebih efisien kan, dan accessible juga, karena mudah sekali diikuti oleh berbagai pihak. Jadi dalam hal ini ya kita melihat COVID itu ada blessing-nya adalah dia bisa kita anggap sebagai chief of transformation. Karena dengan ada COVID, mau nggak mau kita sekarang berubah dalam perilaku bisnis kita, dalam kegiatan aktivitas kita juga mengalami satu perubahan yang memang at the end adalah menuju level efisiensi yang lebih baik. Mungkin itu dari saya, Mbak Lin, terima kasih. Terima kasih Ibu Destri Damayanti. Saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Suhasil Nazara, Bapak Sunarso, Bapak Darmawan Junaidi, Bapak Roy Ketumilaar, dan Bapak Harukus Mahargyo. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk sinergi dan kolaborasi dari pemerintah, regulator, otoritas moneter, Himbara, yang telah berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga pemulihan ekonomi Indonesia. Kita jaga momentumnya supaya bisa sustain di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera.
Ya, telah kita dengarkan bersama seperti apa tadi kontribusi dan juga komitmen dari seluruh stakeholders yang memberikan sumbangsih bagi pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dialog khusus bertajuk Sinergi Menjaga Momentum dan Optimisme Pemulihan Ekonomi, persembahan dari Himpunan Bank Milik Negara Himbara. Saya Alin Wiratmaja mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Stay safe, stay healthy, CNBC Indonesia Beyond Business.